Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pewarisan sebelum memasuki pembuatan program untuk menjalankan atau menyelesaikan suatu kasus. Apa itu pewarisan? Pewarisan adalah salah satu contoh konsep OOP yang merupakan suatu proses di mana suatu kelas yang bisa disebut superkelas dapat mewarisi sifat atau ciri-ciri seperti atribut dan metode ke dalam kelas turunannya, yaitu subkelas. Nah, seperti contohnya yaitu seorang anak yang mewarisi sifat atau perilaku dari ibu dan bapaknya. Nah, sifat dan perilaku itulah yang disebut dengan atribut dan metode. Kemudian superkelasnya itu ibu atau bapaknya. Nah, istilah-istilah dalam pewarisan yang pertama yaitu extends, keyword agar sebuah kelas menjadi subkelas. Nah, saat membuat subkelas, fungsi inilah yang digunakan untuk mewarisi sebuah superkelas. Yang kedua yaitu superkelas, menunjukkan kelas yang berarti parent kelas dari subkelas atau anak kelas. Yang ketiga yaitu metode overriding, yaitu pendivisian ulang metode yang sama pada subkelas. Yang keempat yaitu subkelas, kelas anak atau turunan dari superkelas parent atau kelas. Yang terakhir yaitu super keyword, untuk memanggil konstruktor dari superkelas atau menjadi variabel yang mengacu pada superkelas. Nah, konstruktor itu sebuah metode yang namanya sama persis dengan nama kelasnya, yang berfungsi untuk memberikan nilai awal pada sebuah kelas ketika kelas tersebut dibuat dalam bentuk objek pada kelas lain. Nah, contoh kasusnya seperti GoFood. Nah, biasa dalam GoFood itu memiliki banyak orang pemesanan. Nah, contohnya pemesanan 1 dan pemesanan 2. Nah, pemesanan 1 dan pemesanan 2 ini yang akan mewarisi atribut atau metode pada GoFood. Untuk membuat programnya, kita akan masuk ke dalam Sublime Text. Check it out. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat untuk menyelesaikan kasus GoFood. Yang pertama, membuat sebuah kelas GoFood di mana GoFood ini berperan sebagai superkelas atau parent class. Kemudian mendeklarasikan variabel. Nah, di sini saya mendeklarasikan dua variabel saja, yaitu nama dan dd yang bertipe data string dan integer. Kemudian saya membuatkan sebuah fungsi get nama dan set nama yang memiliki parameter masing-masing. Ada juga fungsi return dan this, di mana fungsi return ini adalah fungsi pengembalian sebuah nilai, dan fungsi this ini adalah fungsi yang mereferensikan atau mengacu ke suatu objek yang sedang aktif. Dan yang terakhir yaitu membuatkan sebuah fungsi tampilkan data yang memiliki output nama plus get nama. Get nama ini yang akan dipanggil pada fungsi get nama. Kemudian output dd plus get dd, di mana get dd ini yang akan memanggil fungsi get dd nanti. Begitu juga dengan fungsi input data. Di sini kita menginput sebuah parameter n, yaitu nama, dan d yaitu dd, di mana tipe data yang digunakan yaitu string dengan integer. Yang kedua, kita membuatkan subkelasnya.
subkelas yang pertama yaitu pemesanan 1 dan subkelas yang kedua yaitu pemesanan 2. Nah, di sini ada perintah extends, di mana extends ini mewariskan sifat-sifat seperti atribut dan metode yang ada di kelas GoFood. Kemudian membuatkan suatu fungsi tampilkan, di mana kita mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu variabel np atau nama pemesan dengan tipe data string yang berisikan nama, kemudian pesanan dengan tipe data string yang berisikan ayam geprek dan muka float, dan level tipe data integer yang berisikan 3, dan yang terakhir yaitu alamat dengan tipe data string yang berisikan delta bumi Sudiang. Kemudian di sini kita mendefinisikan lagi superclass untuk memanggil input data dan menampilkan data pada kelas GoFood atau kelas parent dengan output pemesanan, di mana akan memanggil np, kemudian jenis pesanan yang memanggil pesanan, level makanan yang akan memanggil level, alamat tujuan yang akan memanggil alamat. Nah, setelah kita membuat subkelas pemesanan 1, kita akan membuat subkelas pemesanan 2. Untuk pembuatannya sama dengan pemesanan 1, hanya saja isinya berbeda. Kemudian kita akan membuat fungsi pemanggilan data yang telah dibuat pada kelas-kelas tadi. Ini adalah perintah untuk memanggil atau menampilkan sebuah data. Di sini output yang diberikan yaitu pemesanan 1 yang akan memanggil kelas pemesanan 1. Kemudian output yang kedua yaitu pemesanan 2 yang akan memanggil pemesanan 2. Nah, untuk memanggil kita menggunakan command prompt, tapi sebelum itu kita harus menyimpan file-filenya sesuai dengan nama kelas yang telah kita buat, seperti kelas yang pertama yaitu GoFood, GoFood.java, kemudian pemesanan 1, pemesanan 1.java, pemesanan 2, pemesanan 2.java, kemudian main class atau pemanggilan kelas, main class.java, dan simpan pada folder yang sama agar lebih mudah dipanggil. Nah, di sini saya memasukkan pada folder PBO. Jadi, untuk melihat tampilan yang sudah kita buat tadi, kita harus mengcompile terlebih dahulu dengan perintah java main class.java. Kenapa main class? Karena main class ini adalah program untuk memanggil data yang telah dibuat. Nah, jika tidak ada error, maka kita bisa melanjutkan untuk pemanggilan datanya. Nah, di sini kita sudah melihat tampilan data pemesanan 1
dan pemesanan 2. Sesuai yang diisikan tadi, di sini adalah pada kelas GoFood atau superclass, dan untuk pemesanan 1 atau subkelasnya yaitu ini. Begitupun juga dengan pemesanan 2. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.